Film diawali dengan memperlihatkan pembunuhan dua orang rentenir ternama di kota New York. Keduanya dihabisi oleh seorang hitman misterius. Entah kenapa ia melakukan pembunuhan ini, tapi yang jelas hitman tersebut mengincar buku catatan keuangan mereka. Film tiba-tiba berpindah memperlihatkan seorang pemuda yang sedang menunggu bus di sebuah terminal. Di tengah kesunyian, ia dikagetkan dengan kehadiran seorang pria bernama Smith. Anehnya lagi, tanpa basa-basi, Smith menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi 20 tahun lalu. Tepatnya di tahun 1984. Saat itu, orang-orang suka berjudi menggunakan pacuan kuda. Padahal sejak awal, kuda-kuda itu sudah ditentukan pemenangnya. Nah, suatu waktu seorang ayah bernama Max mendapat info dari kenalannya bahwa kuda nomor 7 sudah diberi obat doping dan dipastikan akan menang. I got something here. And before you know it, Bill's in your ear and tells you got a sure thing. Keesokan harinya tanpa ragu, Max kemudian ke tempat pacuan kuda bersama putranya dan berharap bisa melipat gandakan uang mereka. Putra Max yang bernama Henry sebenarnya kurang setuju dengan keputusan ayahnya. Namun Max melakukan itu semua agar keluarga kecil mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk menyekolahkan Henry hingga menjadi dokter. Love you, kid. Love you too, Dad. Wait, watch. Almost forgot. We're not just intense race. It's at a distance. Singkat cerita, Max pun masuk ke tempat pacuan kuda seorang diri. Sesuai perkataan kenalannya, siang itu kuda nomor 7 melaju dengan kencang, meninggalkan para pesaingnya. Namun di tengah pertandingan, tiba-tiba kuda itu malah mengalami cedera hingga terjungkal. Alhasil, semua uang Max hangus seketika. Masalahnya, uang itu ia pinjam dari seorang rentenir ternama di kota. Bahkan beberapa kali ia diwanti-wanti agar mengembalikan uang tersebut tepat waktu. Jika tidak, maka nyawanya akan menjadi taruhan. Huh? Can you? Begitu kembali ke parkiran, mobil dan putra Max sudah hilang. Dua orang utusan sang rentenir kemudian muncul dan membawanya ke gedung kosong untuk dieksekusi. Max dihajar habis-habisan, tapi parahnya lagi hukuman itu seakan belum cukup. Karena siang itu, semua anggota keluarga Max juga ikut dihabisi. Kembali ke masa sekarang, Smith bilang keluarga Max dulu dibunuh karena mafia yang berkuasa di kota tersebut marah ketika ada orang lain yang berusaha menang judi di tempat pacuan kudanya. Tapi di balik cerita menyedihkan ini ada hal yang lebih membagongkan, dan itu adalah sosok Smith. This is a Kansas City show. Smith ternyata adalah seorang hitman, dan pemuda tadi adalah targetnya. Setelah membunuhnya, jasad pemuda tersebut langsung diangkut ke sebuah kontainer. Smith memiliki rencana besar, namun ia membutuhkan jasad pemuda ini untuk membuatnya berhasil. Singkat cerita, kita akhirnya diperkenalkan tokoh utama dari film ini, seorang pria bernama Slevin. Pagi itu dihampiri seorang wanita bernama Lindsay yang kebetulan tinggal di unit sebelah. Lucunya, Slevin ternyata bukanlah pemilik apartemen tersebut. Ia hanya kebetulan numpang di apartemen temannya untuk beberapa hari ke depan. Belum lama ini, Slevin terkena musibah bertubi-tubi. Awalnya, rumahnya hangus dimakan api. Karena tak punya tempat tinggal, ia kemudian numpang di apartemen pacarnya. Tapi pas masuk ke sana, ternyata pacarnya lagi selingkuh. Akhirnya, ia memutuskan untuk numpang di apartemen temannya sekarang yang bernama Nick. By the way, kesialan Slevin ternyata belum berakhir, karena semalam ia juga sempat dirampok oleh orang tak dikenal. Where's Nick? I don't know, you're supposed to meet me here, you never showed up. Nah, yang lebih aneh adalah si Nick, pemilik dari apartemen tersebut. Ia belum pulang sejak semalam. Bahkan, Slevin bisa masuk ke sana karena kebetulan aja unitnya lagi nggak dikunci. Dari sini, Lindsay mulai penasaran, jangan-jangan Nick kena musibah. Ia kemudian mencoba menelpon nomor terakhir yang masuk di telepon rumah Nick. Tapi, nomor itu malah terhubung ke resepsionis sebuah hotel. So maybe it's a clue. Say he was gonna meet you. You're here. He's not. The door was open, and bad things happen where we.
Belum lama Lindsay pergi, tiba-tiba pintu apartemen kembali digedor oleh orang tak dikenal. Tapi yang muncul kali ini adalah dua orang preman yang datang untuk menagih hutang. Ternyata Nick berhutang ke salah satu bos mafia paling berbahaya di kota New York. Masalahnya, dua orang penagih hutang ini mengira Slevin adalah Nick. Slevin kemudian mencoba membuktikan kalau namanya bukan Nick. Tapi masalahnya, semua tanda pengenalnya sudah diambil oleh pencopet kemarin. All I know is the boss slides me this here dress. But I'm not Nick. Say something else. I will break you. This is really cool. Bermodalkan hanya sehelai handuk, Slevin dipaksa menghadap ke sang bos mafia untuk menjelaskan situasinya. Kali ini ia benar-benar sial karena salah sedikit saja bisa berakibat fatal. Bos mafia ini tak bernama, pokoknya ia hanya dijuluki The Boss. Anyway, Slevin diminta untuk membayar hutang senilai 96.000 US dollar. Ia tak menyangka kalau temannya akan berhutang sebanyak itu. Makanya, Slevin kemudian mencoba kembali menjelaskan kalau dia bukanlah Nick Fisher. Namun tetap saja, ujung-ujungnya ia selalu dianggap hanya bersandiwara. They picked up the wrong guy. Wrong guy for what? Sebenarnya Nick itu berhutangnya ke seorang rentenir bernama Slim. Sayangnya, Slim adalah korban dari hitman yang kita lihat di awal film. Nah, karena Slim adalah kaki tangan dari The Boss, makanya semua hutang Nick akhirnya dialihkan. Jika Slevin tak bisa membayar hutang tersebut, maka ia harus melakukan misi pembalasan dendam. Ternyata beberapa hari lalu, putra The Boss dibunuh oleh saingan bisnisnya yang dijuluki The Rabbi. Son was murdered, so the rabbi's son must share the same. So where do I fit in? Me. You. Slevin diminta membunuh putra The Rabbi. Kebetulan putranya seorang homoseksual, jadi Slevin bisa memanfaatkan kelemahan tersebut untuk merayu lalu membunuhnya jika ada kesempatan. Bila berhasil, maka semua hutang Nick akan dianggap lunas. The Boss memberikannya waktu sampai besok pagi untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Nah, ketika Slevin sudah pergi, tiba-tiba Smith muncul. Ternyata The Boss sudah menyewa Smith untuk membalaskan dendamnya. Namun, ia membutuhkan Slevin untuk memuluskan aksinya. Di lain sisi, walaupun di posisi yang serumit ini, Slevin terlihat sangat santai. Ia bahkan kembali ke apartemen Nick dan menyempatkan diri untuk baca koran. Tak lama kemudian, Lindsay kembali muncul dan mengajaknya ke hotel tempat Nick kemungkinan bersembunyi. Namun, Slevin meminta waktu untuk berganti pakaian sejenak. Tapi sekali lagi, belum lama Lindsay pergi, tiba-tiba dua orang tak dikenal kembali muncul untuk menagih hutang Nick. Put your shoes on. Shlomo wants to see you. Like I said, I don't know. Ternyata Nick tak hanya berhutang dari satu bos mafia, melainkan dua. Slevin harus kembali bernasib sial dan dipaksa ikut ke markas mereka. Nah, uniknya gedung yang akan mereka datangi ini ternyata berada tepat di seberang gedung milik mafia The Boss. Singkat cerita, Slevin dibawa menghadap ke The Rabbi, bos mafia yang menjadi saingan bisnis The Boss. Siapa sangka Nick berhutang pada kedua orang ini, dan nilainya sama-sama fantastis. Sekali lagi, ketika Slevin mencoba menjelaskan kalau dia bukan Nick, ujung-ujungnya mereka menganggapnya hanya bersandiwara. I owe you $33,000, but I'm not Nick Fisher. You have 48 hours to get my money, so we'll keep... Uniknya, ketika Slevin sudah keluar dari ruangan itu, tiba-tiba Smith kembali muncul. Ternyata ia bermain dua kaki. Dari awal, The Rabbi sudah tahu kalau Slevin bukan Nick Fisher. Tapi Smith bilang biarkan saja, soalnya dia ingin menjadikan Slevin sebagai tumbal. He wasn't lying. That's not Nick Fisher. The kid and I have unfinished business. Begitu balik ke apartemen, Slevin kembali disapa oleh Lindsay. Ia bilang tadi dirinya sempat mampir ke hotel yang Nick hubungi melalui telepon rumahnya. Karena kebetulan dia punya teman di sana, jadinya Lindsay bisa cari tahu nomor kamar berapa yang Nick sempat hubungi. Begitu ia telusuri, ternyata orang yang menginap di kamar tersebut bernama Smith. Lindsay bahkan menyempatkan diri untuk mengambil gambarnya. Picture of him using my cell phone, which originally I thought was dial a number, and taking Smith's... Recognize him? No. By the way, cerita ini memang agak rumit, tapi kalian mesti memperhatikan baik-baik semua perkataan Mimin, karena ending dari film ini akan menghubungkan semuanya. Lanjut cerita, Lindsay sempat membuntuti Smith tadi siang. Ternyata ia pergi ke markas The Rabbi. Tak lama setelahnya, ia juga melihat Slevin keluar dari gedung tersebut. Dan dari sini, akhirnya Slevin mulai menceritakan kesialan apa saja yang menimpanya dalam 24 jam terakhir. And the worst part about it is I'm not Nick Fisher. I'd say you're fucked. Fucked.
Singkat cerita, keesokan paginya karena tak ada pilihan lain, akhirnya Slevin menerima tawaran The Boss. Ia bersedia membunuh putra Derebai dengan syarat diberikan waktu persiapan selama 1 minggu. The Boss kemudian bilang, jika ia bisa mengalahkannya bermain catur, maka tawaran itu akan ia kabulkan. You win this game, you get your week. So, what's the plan with Itzhak? Berdasarkan informasi dari Smith, putra Derebai selalu dijaga ketat oleh 2 orang bodyguard. Mereka mantan intelijen Mossad. Tak sampai sana, putra Derebai juga selalu membawa semacam tombol rahasia agar bisa selalu memanggil bantuan pengawalnya. Jika Slevin ceroboh sedikit saja, maka tamatlah riwayatnya. Di lain sisi, Smith memberitahu The Boss alasan mengapa ia membutuhkan Slevin. Ternyata Smith berencana untuk membunuhnya begitu ia berhasil satu ruangan dengan targetnya. Dengan begitu, putra Derebai akan dianggap mati akibat cinta terlarang. He does the kid, I do him. You were both gay, the world doesn't understand, it's double... Pada akhirnya, Slevin kalah dalam pertandingan catur, dan ia diberikan waktu 3 hari untuk menyelesaikan misinya. Di tengah pertemuan, tiba-tiba Smith muncul. Namun anehnya, Slevin tak menaruh curiga sama sekali dengan sosok Smith. Anyway, sejak kemarin, polisi juga selalu memantau siapa saja yang keluar masuk dari markas The Boss dan Derebai. Mereka akhirnya dibuat penasaran dengan sosok Slevin. Detektif Brikowski langsung memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu siapa Slevin sebenarnya. I want to know what the fuck he is doing in my fucking city. Hey! Baru juga tiba di apartemen, Lindsay kembali muncul. Ia datang untuk memperingati Slevin bahwa ini semua adalah jebakan Nick. Jadi gini awalnya, Lindsay kebetulan bekerja sebagai dokter forensik. Tadi pagi, ia menemukan jasad seorang rentenir yang juga bekerja untuk Derebai. Aneh kan, kok tiba-tiba rentenir dari para bos mafia ini dibunuh oleh seseorang. Menurutnya, Nick mengambil kesempatan dari kejadian ini. Makanya, ia kemudian mempersilahkan Slevin tinggal di apartemennya. Namun, sebelum ia sampai sana, Nick menyuruh seorang perampok untuk mengambil dompetnya. Kalau dipikir-pikir, ada benarnya karena perampok kemarin hanya mengambil dompet Slevin dan tak mengincar jam tangannya. You should run. I can't. Well, they'll kill you if you... First time that happened, but Nick has been paying me in the corner since we were kids. Masalahnya, jika Slevin mencoba kabur, ia akan dibunuh. Lapor polisi juga hasilnya sama saja karena tak menutup kemungkinan di antara polisi itu ada yang bekerja untuk para mafia. Dibanding pusing memikirkan itu semua, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk dinner sebentar malam. Di tengah makan malam romantis, Lindsay dibuat kaget dengan ulah Slevin. Ternyata ia memilih restoran tempat di mana putra Derebai biasa nongkrong. Tak sampai sana, keadaan lebih awkward lagi karena detektif Brikowski juga memantaunya sejak tadi. Anyway, begitu putra Derebai pergi ke toilet, Slevin langsung mengikutinya dari belakang dan mengajaknya untuk berkenalan. Dan singkat cerita, begitu di jalan pulang, Slevin bilang besok malam dia akan ngedate sama putra Derebai di apartemennya. Masalahnya, sampai saat ini polisi selalu mengikutinya kemana saja. You and me need to talk. I know what you're into. Who are you? Who the fuck are you? Malam itu mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama. Slevin tak menyangka kalau ia akan jatuh hati ke seorang wanita yang baru ia kenal kemarin. Keesokan paginya, Slevin pamit keluar untuk beli sarapan. Tapi baru juga keluar dari apartemen, ia sudah dibuntuti oleh para tukang pukul. Mau itu dari pihak Derebai ataupun The Boss. Tak sampai sana, ia bahkan tiba-tiba diculik oleh para polisi untuk diinterogasi. Detektif Brikowski sangat penasaran dengan sosok Slevin karena mereka tak bisa menemukan namanya di database kepolisian. Sayangnya, sampai akhir, Slevin memilih untuk diam. What is your name? Slevin Galevra. K-E-L-E-V. Anehnya, begitu balik ke apartemen, Slevin tiba-tiba terlihat sangat frustasi. Ia bahkan sempat mengucapkan perpisahan terakhirnya ke Lindsay sekiranya mereka berdua tak bisa lagi bertemu satu sama lain. Singkat cerita, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Slevin dijemput bawahan The Boss untuk diantar menuju apartemen Derebai. Di scene ini ada yang aneh karena para bawahan Derebai yang biasa nongkrong di lobi tiba-tiba sudah ditemukan tak bernyawa. Kedatangan Slevin disambut baik oleh putra Derebai. Bahkan ia tak menaruh curiga sama sekali dengan wajah Slevin yang polos. Namun tiba-tiba... Ya,
Slevin menarik pelatuk senjatanya tanpa rasa ragu. Sayangnya tak lama kemudian Smith muncul. Sesuai rencana, begitu putra Derebai mati, maka ia akan memanfaatkan Slevin. Tapi ternyata... That was close. Yeah. Selama ini, Slevin dan Smith bekerja sama. Bahkan untuk menutupi pembunuhan ini, Smith menyuruhnya mengambil jasad yang berada di bagasi mobil. Di lain sisi, karena tak ingin ada saksi mata, akhirnya Smith memancing para bodyguard Derebai untuk ia habisi sekaligus. Kalian masih ingat dengan pemuda yang Smith bunuh di awal film? Ya, ternyata jasadnya digunakan untuk memalsukan kematian Slevin. Ia bahkan menukar jam tangan pemuda tersebut dengan miliknya. Rencana mereka berdua ternyata belum berakhir. Malam itu, Smith mendatangi markas The Boss. Semua bawahannya ia habisi tanpa ampun. The Boss dibuat kebingungan dengan Smith. Apa sebenarnya yang ia inginkan? Di waktu yang sama, Slevin mendatangi markas Derebai. Seperti halnya Smith, seorang diri diam-diam ia menghabisi seluruh penjaga di sana. Derebai sendiri tak menaruh curiga karena Slevin datang ke sana berpura-pura ingin melunasi hutangnya. Padahal... Is everything I owe you? Turns off the ring up. Oh! I did. Begitu bangun dari pingsannya, Derebai sudah terikat di sebuah kursi. Ia kemudian memuji kehebatan The Boss. Ia pikir dirinya telah dikalahkan oleh saingan bisnisnya. Namun faktanya, mereka berdua saat ini sedang dalam posisi yang sama. Di scene ini, mereka berdua kemudian bertengkar satu sama lain. The Boss menuduh Derebai telah membunuh anaknya duluan, sedangkan Derebai bilang bukan dia pelakunya. Terus, siapa kalau gitu? Ternyata, semua kegaduhan ini adalah ulah Slevin. I'm not Nick Fisher. Dia dan Smith bekerja sama untuk membunuh para rentenir yang berada di awal film. Tujuannya untuk mencari nama yang kira-kira berhutang di kedua bos mafia ini secara bersamaan. Dan dari sana muncullah nama Nick Fisher. Agar Slevin dikira sebagai Nick, Smith kemudian membunuh dan menggunakan jasadnya di pembunuhan putra Derebai. Got him. That's where I found Nick Fisher. You... Tak sampai sana, putra The Boss ternyata dibunuh oleh Slevin. Tujuannya buat apa? Ya, biar kedua bos mafia ini bertengkar, dan akhirnya mau tak mau, The Boss pasti meminta bantuan hitman paling top yang ia kenal, dan orang itu tak lain adalah Smith. Nah, The Boss ini pengen anaknya Derebai dibunuh seakan-akan akibat kecelakaan. Makanya, Smith kemudian menyarankan sebuah rencana yang melibatkan nama Nick Fisher. It can't look like a job. I need you to make it look like it ain't what it is. What are you looking for? Nick Fisher. Pick him up. Bring him here. Sedangkan untuk menipu Derebai, Smith kemudian mendatanginya dan bilang kalau ia telah disewa oleh The Boss untuk membunuh putranya. Namun ia berpura-pura kalau bayarannya kurang besar dan menawarkan pengkhianatan. Asal kalian tahu, Smith sebenarnya adalah pembunuh bayaran legendaris yang biasa dijuluki Good Cat. Makanya Derebai tak berani menolak tawaran tersebut. Sebelum pergi dari sana, Smith juga meminta agar sebahagian bayarannya diambil dari pinjaman atas nama Nick Fisher. Intinya, itu semua pada akhirnya mempermudah Slevin untuk bisa keluar masuk markas mereka. There is no way I did this to you. Who are you? Di lain sisi, malam itu saat di ruang otopsi, Lindsay menyadari kalau jam tangan yang dipakai oleh jasad hangus yang berada di hadapannya adalah milik Slevin. Ia hanya bisa pasrah akan kejadian ini, tapi di tengah kesedihan, tiba-tiba Smith muncul untuk membunuhnya. Kita kembali untuk menjawab pertanyaan siapa Slevin sebenarnya, dan apa hubungannya dengan Smith. Namun untuk menjawab itu semua, kita mesti kembali ke 20 tahun yang lalu. Tepatnya kembali ke kisah Max dan keluarganya yang dibantai oleh para mafia. Ternyata Slevin adalah putra dari Max. Kala itu Smith diutus untuk membunuhnya karena para mafia tak ingin membunuh anak kecil. Tapi dibanding membunuhnya, Smith ternyata memutuskan untuk merawat Henry. Nah, 20 tahun yang lalu, The Boss dan Derebai adalah orang yang membunuh ayah Henry. Dan hari ini ia datang kembali untuk balas dendam. By the way, nama Slevin itu Henry ambil dari nama kuda nomor 7 yang kala itu ayahnya taruhkan. Two of you killed everything I ever loved. Fuck you both.
Di tempat yang berbeda, kita kemudian diperlihatkan detektif Brikowski yang sedang diberitahu temannya soal nama Slevin, termasuk nama belakang Slevin yang berbunyi Kelevra, yang kalau diartikan sebagai bad dog. Fakta menariknya, 20 tahun lalu, detektif Brikowski pernah bekerja untuk para mafia, dan dialah orang yang diutus oleh mereka untuk membunuh Ibu Henry. Makanya malam itu, detektif Brikowski harus menerima akibatnya. 20 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi pada akhirnya Henry berhasil membalaskan dendam keluarganya. Singkat cerita, keesokan paginya Henry berencana untuk kabur bersama Lindsay. Keduanya janjian di terminal. Diam-diam Henry menyelamatkan Lindsay dari penembakan semalam. Kalian masih ingat kan kemarin waktu Henry tiba-tiba frustasi setelah pergi beli sarapan? Nah, ternyata pagi itu Smith mampir dan bilang kalau Lindsay harus dibunuh karena sudah berani mengambil foto wajahnya. Masalahnya, Henry sudah terlanjur jatuh cinta, makanya ia mempersiapkan segalanya untuk memalsukan kematian Lindsay. Ya, tiba-tiba Smith muncul. Tapi tenang saja, dia datang bukan untuk marah karena telah dikhianati, melainkan untuk mengembalikan jam tangan Henry. Sejak awal Smith sudah tahu kok semua rencana Henry. Lagi pula, ia pernah merasakan hal yang sama 20 tahun lalu, ketika dirinya memutuskan untuk membesarkan Henry sebagai putranya. Bahkan, saking sayangnya Smith ke Henry, ia sampai singgah ke ruang otopsi untuk mengambilkan jam tangan pemberian ayahnya yang sudah hangus terbakar. Jam tangan itu, satu-satunya kenangan yang Henry miliki dari ayahnya. I was going home for a long time, kid. You can call me Mr. Good Cat. Dan dengan begitu, film pun tamat. Bagaimana tanggapan kalian soal film ini? Agak bingung awalnya tapi seru kan akhirnya? Nah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.